Halo guys, perkenalkan nama aku Luira Afila Marpaung. Nah, pada kali ini aku lagi ada di rumah, nggak di sekolah ya, karena aku baru balik latihan. Dan sekarang ini jam berapa ya? Sekarang jam 7 dan aku lagi ngerjain tugas-tugasku yang numpuk dan ngerjain portofolio. Karena beberapa minggu ke depan itu kami bakalan pengecekan portofolio dan di bulan Oktober nanti itu ada bagi rapot dan ya disitulah nilai kami terpampang jelas. Nah oke, jadi aku kali ini mau ngebahas tentang berbagai jenis kelompok kepentingan di masyarakat. Nah, kalau kalian udah nonton video aku ini tentang dasar-dasar pembentukan kelompok sosial lah. Nah, ya berarti pada video kali ini aku mau ngejelasin tentang berbagai jenis dan bentuk kelompok kepentingan di masyarakat. Nah, nanti di video selanjutnya ada lagi tuh. Nah, kalian harus tebak aku bakalan buat video tentang apa. Ini masih seputar tentang sosiologi. Oke, kita masuk aja tentang penjelasannya, yaitu kelompok kepentingan. Nah, kalian tuh harus tahu tentang pengertian kelompok kepentingan. Nah, apa sih itu kelompok kepentingan? Kalian pernah dengar nggak tentang istilah kelompok kepentingan? Nah, kalian harus tahu pengertian dari kelompok kepentingan. Nah, kelompok kepentingan adalah sejumlah orang yang memiliki kesamaan tujuan dalam mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuannya. Nah, kekuatan kelompok kepentingan ini berasal dari status keanggotaan serta sumber daya manusia maupun dana dan jaringan yang dimiliki. Nah, jadi kelompok kepentingan itu kayak suatu kelompok yang memiliki kepentingan masing-masing, kayak tujuan masing-masing yang ingin dicapai gitu loh. Kelompok kepentingan ini memiliki 4 jenisnya. Ya, ada 4. Ya, setahu ada 4 jenis kelompok kepentingan. Nah, apa aja kalian harus tahu, ada 4 jenisnya. Nah, untuk jenis yang pertama itu ada kelompok anomik. Nah, kelompok anomik ini adalah kelompok yang terbentuk secara spontan dan tidak memiliki norma yang tertentu untuk mengatur sehingga sering terjadi kerusuhan dan demonstrasi. Nah, misalnya itu demo massal. Kayak contohnya itu beberapa waktu yang lalu itu terjadi demo di Jakarta ya tentang politik kalau nggak salah ya. Nah, itu kan dia secara spontan, gak ada hal yang mengatur gitu lah ya kan, nggak ada, ya mereka terbentuk secara spontan gitu. Nah, lanjut nih ya, yang kedua itu ada kelompok non asosiasional. Nah, kelompok ini termasuk kategori kelompok masyarakat yang belum maju, masyarakat awam, tidak terorganisasi dengan rapi serta bersifat temporer. Nah, misalnya itu adalah paguyuban suku dan regional yang menyatakan kepentingan secara individu. Nah, lalu ada kelompok kepentingan yang ketiga, yaitu kelompok asosiasional. Susah ya nyebutnya gitu. Nah, apa itu kelompok asosiasional? Nah, kelompok asosiasional adalah kelompok yang memiliki struktur organisasi yang baik. Nah, sehingga organisasi ini lebih efisien dalam memperjuangkan tujuannya. Misalnya Serikat Buruh dan Majelis Ulama Indonesia. Nah, pastinya mereka itu organisasi yang terstruktur. Mereka punya tujuan masing-masing. Mereka punya tujuan yang mereka perjuangkan gitu loh. Nah, lalu yang keempat itu ada kelompok institusional. Nah, kelompok ini tuh dia ini kelompok formal yang memiliki struktur, visi misi, tugas, fungsi serta sebagai artikulator kepentingan. Nah, kelompok ini umumnya melekat pada pemerintahan, lembaga pemerintahan atau bekerja sama secara erat dengan pemerintah. Ya, mereka ya terikat-terikat dengan pemerintah gitulah ya, kayak memiliki kedudukan yang tinggi. Nah, contohnya itu adalah partai politik.
Nah, setelah kalian dengar tentang jenis-jenis kelompok kepentingan tadi, ada nggak salah satu jenis kelompok kepentingan tadi ada di sekitar kalian atau dimanapun? Nah, kalau ada, kalian komen di bawah ya.